Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rusman dengan NIM H0712310668. Di sini saya akan menjelaskan apa itu normalisasi data dan mengambil studi kasus dari normalisasi data tersebut. Jadi, apa sih normalisasi data itu? Normalisasi data adalah proses atau tahap dalam membuat basis data yang bertujuan untuk menghilangkan data redundansi atau data ganda dan data yang tidak konsisten. Selanjutnya, aturan dalam normalisasi data adalah membagi tabel besar menjadi tabel kecil. Jadi yang awalnya tabelnya panjang atau besar, kita mengubah menjadi tabel menjadi perkecil atau memperpendek tabel-tabel tersebut. Ada beberapa bentuk normalisasi data, tapi di sini kita hanya mengambil 3 bentuk normalisasi data. Tapi sebelum itu kita harus mengerti apa itu bentuk-bentuk normalisasi data. Menurut pencetusnya, Edgar Colt, dia mengajukan sebuah teori tentang normalisasi data dengan mengandalkan praktek bentuk normal pertama, lalu lanjut normal kedua, dan bentuk normal ketiga. Sebelumnya normalisasi data itu sampai normalisasi ke-6, namun kebanyakan digunakan hanya sampai normalisasi ketiga. Di sini saya mempunyai link bentuk tabel tidak normal. Saya mengambilnya dari YouTube Programmer sama Now. Nah, di sini ada tabel-tabelnya. Ini adalah tabel penjualan online. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah bentuk-bentuk tabel yang tidak normal. Jadi kita harus normalisasikan mulai dari bentuk pertama, bentuk kedua, dan terakhir bentuk ketiga. Nah, apa sih normalisasi basis data bentuk pertama? Syaratnya itu kolom tidak boleh terduplikat. Di sini kolom produk yang kedua itu tidak ada baris yang duplikat atau ganda. Dan syarat yang ketiga, tidak ada atribut turunan. Nah, di tabel yang pertama atau bentuk basis data pertama yang telah saya tunjukkan tadi, terdapat kolom produk nama, kolom produk nama, produk harga, produk jumlah, produk berat, dan produk total produk itu diduplikat sebanyak 4 kali. Seperti ini. Produk 1, produk 2, 3, 4. Nah, itu kita akan normalisasikan. Nah, yang kedua ada produk total harga, total berat, total belanja. Itu adalah atribut turunan, jadi kita harus hapus. Nah, di sini saya sudah mempunyai tabel normalisasi data bentuk pertama. Jadi setiap produk-produk yang tadi, produk 1, produk 2, produk 3, itu kita jadikan sebuah kolom seperti ini. Jadi dia berbentuk dalam kolom. Jadi kita ubah.
Jadi hanya tinggal kode produk, nama produk, berat produk, jumlah, harga, dan ongkos kirim. Untuk produk, total produk, karena itu atribut turunan, jadi kita hanya bisa menjumlahkan dari sini, dari berat, jumlah barangnya berapa, harganya berapa, dan ongkos kirimnya berapa. Nah, lanjut kita ke normalisasi basis data kedua. Nah, sebelumnya kan kita telah menyelesaikan normalisasi basis data ke satu. Selanjutnya kita buat tabel terpisah untuk nilai-nilai yang keluar berulang kali untuk beberapa baris. Dan ketiga, tambahkan primary key pada tiap tabel. Dan setelah itu hubungkan menggunakan foreign key. Nah, di tabel ini kan ada yang namanya kode produk, produk nama, produk jumlah, produk harga. Nah, itu kita buatkan jadi satu tabel yang namanya tabel produk nantinya. Dan untuk order juga kita buatkan order penjualan, tanggal, nama, alamat, itu kita buatkan satu tabel juga yang mempunyai primary key, dan kita hubungkan dengan foreign key, membuat tabel baru. Nah, di sini saya mempunyai tabel dalam bentuk kedua yang sudah saya pisah-pisahkan. Di sini ada tabel order, tabel kode produk. Nah, setelah itu kita foreign key kan ke tabel ini nanti. Untuk tabel produk, jumlah produk yang ada di sini kita masukkan ke tabel ini saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke bentuk normalisasi basis data ketiga. Syaratnya itu adalah untuk yang pertama itu pindahkan kolom-kolom yang tidak tergantung ke key menjadi tabel lain. Jadi kita buatkan tabel lain yang tidak terhubung ke key-nya. Yang kedua itu tidak terjadi perulangan pada tabel tersebut. Syarat kedua. Nah, di sini ada penjelasannya. Contohnya itu contoh penjual, pembeli, alamat pengirim. Kolom-kolom tersebut berubah, maka harus diubah semua baris order lainnya, dan itu membuat data yang tidak konsisten. Jadi kita akan membuatnya menjadi normalisasi basis data ketiga. Nah, kan di sini kan ada yang namanya tabel penjual. Nah, semisal kode produk ini diganti, maka nama penjualan ini terganti, maka pasti akan terganti kode produk tersebut yang banyak menyusahkan kita nantinya untuk mencarinya. Jadi kita buat bentuk normalisasi data ketiga. Nah, di sini ada bentuk normalisasi data ketiganya. Nah, ini tabel penjualan. Kita buatkan tabel baru yang foreign key-nya itu kode produk. Nanti dibawa ke kode penjualan di tabel order nantinya. Setelah itu ada juga kita normalisasikan kode pembeli.
itu pembelinya siapa, nanti kita masukkan ke sini. Di sini. Terus ada juga kode pembayaran yang ini foreign key, nanti kita foreign key-kan ke sini. Itu dia pembayaran. Dan ada juga kurir yang foreign key-nya nanti ke sini. Nah, itu adalah bentuk-bentuk normalisasi data. Bisa dilihat dari link yang saya berikan nantinya. Nah, di sini ada bentuk entity relation diagram atau ERD diagram kelasnya. Sudah saya tampilkan bentuknya begini. Baik, sekian dari saya. Itu adalah penjelasan tentang normalisasi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.